Ya, kalau saya lihat ya, ini kekacauan berpikir yang kemudian memproduksi pembahasan yang salah. Kita bukan pemilihan kesatuan seluruh Indonesia, kita serentak. Iya, betul. Kata serentak. Jadi satu dan pisah. Serentak dengan tidak serentak. Juga bukan pemilihan yang seragam. Kita anti penyeragaman. Tapi serentak karena kerangka teknisnya sangat baik bagi rakyat. Tidak juga menyentuh soal substansi demokrasi. Ini benar-benar technically pemilihan umum yang serentak. Kan begitu. Nah, kalaupun nanti kita coba lihat ya, bukan hanya inkonstitusional yang dikatakan oleh Bung Firman, inkonsistensi terjadi. Ketika ada keputusan untuk mengangkat pejabat kepala daerah, padahal masa jabatannya itu belum berakhir, itu kan kemudian diajukan gugatan oleh yang sekarang wakil gubernur Jawa Timur, wakil gubernurnya Bang Iya, Profesor Hotman. ya digugat oleh Emil itu. Dan Iya, diterima Emil juga. menggugat dan dikabulkan. Ya, Kalau perpanjangan pemotongan dilarang oleh MK, apakah perpanjangan itu sebetulnya sehakikat? Karena apa? Karena kerangka teknis. Jadi di situ ya, ini Mahkamah Konstitusi kita akibatnya melanda kita. Jadi satu-satunya yang paling penting tidak ada polarisasi karena serentak. Juga tidak serentak pun juga sebetulnya polarisasinya nggak ada. Karena apa? Saat serentak, toh kekuatan-kekuatan politik lokal itu yang nggak bisa kok dipengaruhi pusat. Mulai dari pelaksananya, pesertanya, partai pun akan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di daerah itu, gitu loh. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi mencoba membangun suatu reasoning, pertimbangan sebagai motif dia untuk putusan ini, saya kira udah saatnya itu dihentikan. Itu pemikiran yang liar, imajinasi yang liar. Kita hentikanlah. Mudah-mudahan DPR nanti dengan apa Bang Profesor Hotman dengan wakil-wakil rakyat dari Jawa Timur sangat dekat. Bang Hotman didengar, aku tahu itu. Mudah-mudahan nanti dari sana sudah tetap serentak saja. Bisa. Ini udah terbukti bagus pemilu serentak kemarin. Apa yang kurang? Ada kerusuhan? Tidak. Ada flying potter yang mengakibatkan ABCD? Tidak. Jadi yang namanya flying voter atau pemilih ganda itu sudah bisa kita atasi. Anggarannya 40 triliun mungkin kecil bagi Mahkamah Konstitusi. 40 triliun. Itu udah bisa bangun jembatan. Saya nggak ahli ekonomi. Itu udah bisa bangun jembatan dari Lampung ke dari Bakahuni ke Merak. 40 triliun penghematan. Kalau dikonversi dengan inflasi apa dan lain sebagainya nanti 2029, jangan-jangan penghematan itu mencapai 60 triliun. Itu tanpa merusak suatu substansinya. Ya tolonglah ini kita tekankan ya, tidak ada pemilihan serentak itu yang mengakibatkan keseragaman, memperlemah kekuatan-kekuatan politik lokal, kebijakan lokal, kearifan lokal. Tidak ada. Pemilu serentak itu tidak ada. Toh partai-partai yang apa? Ya, yang kalau tidak setuju dengan itu dimunculkan calon-calon independen. Jadi sudah sangat apa kuat pemilihan presiden yang nggak bisa independen, tak? Tapi kalau untuk pemilihan kepala daerah itu bisa independen. Artinya partai yang bersifat nasional kecuali di Aceh ya. Kalau di Aceh kan ada partai independen apa lokal, ya kan? Iya, Bang. Bisa dilawan oleh kekuatan daerah, dimunculkan partai calon independen itu. Jadi nggak usahlah Mahkamah Konstitusi mencoba imajinasi-imajinasi liar yang nggak produktif. cuma kan Oke, problem kita sekarang kan etika etik lagi ini, Iya, Bang. Bung Saud, yaitu
final dan mengikat itu yang jadi problem. Ya, menurut saya itu yang kita katakan. Kita bikin hitungan-hitungan, Betul. ya, sehingga kita menggunakan etika bahwa ini final and binding. Rumusan final tidak boleh lagi usaha hukum. Nah, tindakan di DPR bukan hukum, bukan hukum. Ya, mengikat artinya harus dijantahkan. Pengejawantahannya bisa oleh DPR, ya, merumuskan. Tetapi apakah merumuskan yang melanggar konstitusi atau dan lain sebagainya yang mengakibatkan kehancuran? Dalam arti tidak kehancuran, kerugian yang luar biasa, ya. Gimana Mau saya Bapak? ceritakan lagi sedikit, ya. Berapa nelayan kita? Ya, ini kedaulatan rakyat. Berapa nelayan kita? Tiap mereka mau pemilu nggak bisa nangkap ikan. Akhirnya anak istrinya nggak makan. Nah, kalau dilakukan pemilu gubernur, pemilu DPR, pemilu presiden, lalu pemilu 4 kali, 4 kali dia tidak makan. Itu fakta, nggak bisa diabaikan. Para pekerja harian, ya, berapa banyak di kita outsourcing itu? Berapa banyak? Itu di atas 20 juta. Dengan tanggungan kita katakan tiga kali 20 juta, 60 juta rakyat. Tiap pemilu tidak makan dengan rakyat ini. Iya, iya, boleh saya tambah ya. Boleh Bang Firman, silakan. Iya, Dengar. dalam teori konstitusi dan azas hukum, sesungguhnya konstruksi konstitusi kita menempatkan soal kedaulatan rakyat itu di bab 1 loh, pasal 1. Apa Ya, makna konstitusinya? Bahwa itu ya, yang utama, itu yang gal. Ya hadir karena rakyat. Makanya ada kerakyatan yang kedua rakyat. Makanya saya terlibat dalam proses amandemen ya. Juga beberapa kali kemarin tim perumus undang-undang bidang politik dan bidang hukum. Eh, itu makanya itu yang harus kita kedepankan, yang kita selamatkan. Yang kedua, ada azas lagi dan dalam teori konstitusi, keselamatan rakyat itu yang diutamakan. Keselamatan rakyat itu terminologinya menyentuh bagian dari kedaulatan rakyat, sama seperti waktu COVID itu loh. Kan ada dulu ya, itu. Itu loh, bahwa keselamatan rakyat, hukum bisa dikesampingkan, ketentuan bisa dikesampingkan karena betapa pentinglah kedaulatan rakyat itu. Nah, selama ini menjadi konstitusional karena kan lebih Ya. sebagai norma. Jadi kalau ada pilihan di dua hal ini, maka kita memilih kedaulatan rakyat. Kita mengambil pilihan pada kerakyatan. Yang kedua, sebenarnya juga soal kalau serentak itu, misalnya selama ini, dengan dinamika dan dialektikanya, maka kalau mau serentak, maka dapat demokrasinya, dapat kedaulatan rakyatnya, dan dapat juga efektivitas dan efisiensi politik, dapat juga efisiensi dan efektivitas ekonomi. Nah, yang ketiga, jikalau tesis misalnya dari yang mengambil putusan kemarin dalam Mahkamah Konstitusi, bahwa kalau ada pemisahan pemilu, di mana satu soal pemilu DPRD dan gabung dengan pemilihan umum kepala daerah, maka itu ada hubungannya dengan demokrasi lokal dan demokrasi sosial. Menurut saya, itu tidak ada relevansi. Karena soal pelaksanaan pemilihan umum, soal kategori waktu, tidak ada hubungan dengan penguatan demokrasi lokal. Nggak ada hubungan sebetulnya. Lagi pula yang kedua, tadi Profesor Hotman udah menyampaikannya, ditambah juga oleh Bapak Pendeta Saud ya, itu yaitu soal bahwa kalau soal penguatan demokrasi lokal itu isunya di undang-undang. Bagaimana kalau ada pemisahan pemilihan umum, tapi jikalau di undang-undang dan sejumlah undang-undang diatur bahwa pada akhirnya ada semacam kewenangan nasional government, maka demokrasi lokal yang ditawarkan oleh putusan MK melalui pemisahan pemilihan umum itu kan tidak terjawab. Jadi menurut saya ini sebetulnya tidak ada hubungan dengan demokrasi lokal kalau dipisah. Seolah-olah kalau serentak itu maka demokrasi tidak terbangun. Itu loh. Nah, apa yang menjadi kelemahan, kekurangan itu yang kita perbaiki. Saya sih melihat yang mendengar kawan-kawan Senayan
parlemen pada posisi lebih pada memilih soal kedaulatan rakyat. Tapi kita tunggu, semoga ada diskusi-diskusi antar lembaga negara ya. Dan saya juga lebih melihat misalnya banyak kawan-kawan Profesor Hotman dan kawan-kawan dari Bung Saud ya, mungkin yang bisa diajak ngomong bapak-bapak, ibu-ibu yang dari civil society ini. Karena seakan-akan yang berhadapan ini adalah MK dan lembaga politik. MK dan partai politik, MK dan DPR dan MPR dan DPD. Pada sebetulnya yang berhadapan adalah MK dengan kedaulatan rakyat. MK dan rakyat sebenarnya. Betul. Itu harus kita geser isunya. Jadi menurut saya ini kita selamatkanlah kedaulatan rakyat. Karena itu inti dari demokrasi dan inti dari Indonesia. Saya kembali kepada teori konstitusi tadi. Kenapa di bab 1 dan pasal 1 negara kesatuan berbentuk republik. Yang kedua soal negara hukum. Yang ketiga kedaulatan rakyat. Hanya kadang-kadang kita lupa negara kesatuan kita itu kita lupa kaitkan dengan republik. Pada dengan adanya republikanisme itu sebetulnya memberikan sinar terang demokrasi, kepentingan publik. Jadi tidak dengan model negara kesatuan yang normatif doktrinal ya. Di situ ada republik gitu loh, bentuk republik. Terima kasih moderator ya, Mbak Elizabeth. Baik, Tambahan kepada kedua beliau tadi ya. Bang Hotman, Bagaimana? tambahkan? Oh ya, karena sedikit saya tambah sedikit. Ya, silakan. Pilihannya nanti mungkin dilemanya adalah bagaimana melaksanakan keputusan MK tapi mencari yang paling minimal pelanggaran konstitusinya. Saya kira di situ nanti mungkin komprominya ya. Misalnya keputusan MK itu dijalankan, tapi mana yang pasti tak menyimpang, tapi mana yang paling tidak berisiko secara konstitusi. Saya tidak tahu gimana rumusannya nanti dalam undang-undang itu atau apa itu bisa diterima juga. Karena itu juga bukan sesuatu yang apa ya, yang baik. Tapi karena sudah dilema dari persoalan apa final dan mengikat ini, itu yang mungkin jadi masalah. Iya, baik. Semakin mendalam pembahasan kali ini, mungkin lebih ke refleksi dan rekomendasi. Bagaimana jika kita memproyeksikan ke tahun 2029, apa tantangan paling besar dan yang akan kita hadapi jika skema ini benar-benar diterapkan? Apakah ada desain alternatif yang lebih demokratis, partisipatif, dan adil? Atau apa saran Abang sekalian sebagai pemateri, Bang Hotman, Bang Saud Sirait, dan Bang Firman untuk generasi muda dan masyarakat sipil dalam menyikapi perubahan ini? Agar tidak ada rasa apatis atau terjebak dalam kubu-kubuan ekstrem. Karena tadi kita bahas kan, keputusan MK ini bukan keputusan yang berdaulat, maksudnya tidak mewakili rakyat hari ini menurut narasumber hari ini. Kalau kita pisah keputusan ini malah membuat kos yang lebih banyak atau pelaksanaan sistem yang lebih rumit dan berkali-kali lipat. Jadi pandangan pemateri bagaimana nih? Atau ditanggapi dahulu oleh Bang Hotman Siaan, bisa, untuk jika kita memproyeksi ke tahun 2029, apakah tantangan yang paling besar yang akan kita hadapi? Dan pesan untuk generasi muda. Ya, tantangan kita kan sekarang bagaimana membangun demokrasi substansial. Kan itu yang selama ini jadi perkara. Karena demokrasi kita yang selama ini prosedural, ternyata kan tidak, ya nggak berhasil menurut saya untuk membangun sikap demokrasi. Karena tadi tidak terbangun ruang-ruang publik. Karena itu untuk tantangan ke depan saya kira, bagaimana civil society ini, masyarakat sipil ini memperkuat diri dengan melakukan diskusi-diskusi terbuka dan di ruang-ruang publik untuk mencoba mensikapi secara kritis setiap apapun dari keputusan yang datang dari pemerintah. Karena saya kira kita sudah kehilangan itu. Karena semangat militerisme sekarang muncul. Belum setahun kita pergantian presiden. Semangat militerisme di mana? Jabatan-jabatan sipil itu juga ditangani oleh militer. Bahkan mungkin lebih
Kalau di dalam Orde Baru itu karena ada dasar undang-undangnya, karena ada dui fungsi ABRI. Sekarang ini tanpa itu semua ditangani secara militerisme. Ya, Dan ini kan sama sekali tidak bagus untuk mencoba membangun demokrasi. Karena dinamika berpikir dalam masyarakat ini buntu. Menurut saya tidak ada terbuka ruang-ruang publik. Jadi terutama pada generasi muda akan dihadapkan dengan persoalan-persoalan tantangan hidupnya sendiri dan sulit untuk membangun kesadaran demokrasi dalam organisasi-organisasi yang mereka lakukan, misalnya. baik Bang Hotman. Kalau menurut Pendeta Saud Sirait, bagaimana untuk generasi muda dan masyarakat sipil dalam menyikapi keputusan ini dan tantangan paling besar yang akan dihadapi di skema 2029 ke depannya, biar agar tidak apatis dan terjebak dalam kubu-kubuan ke depannya. Ya, soal kubu kan ya itu memang bagian dari demokrasi ya. Hmm. Sejauh dia berangkat dari satu ideologi yang memang merupakan bagian dari pemahaman yang utuh terhadap konstitusi, terutama dasar negara. Ya, yang kita tidak harapkan kan perpecahan. Jadi menurut saya sih, kalau saya kira kita nggak terlalu khawatir juga. Rakyat ini pasti tolak menyangkut proses kedaulatannya yang diinjak-injak. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi menyangkut periodisasi. Jadi kalau 30 bulan plus 1 hari, Profesor Bang Hotman, itu udah dianggap satu periode, 5 tahun. 30 bulan plus 1 hari. Itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Kalau 2,5 tahun, ya ini tinggal tinggal jamnya saja kan, Iya. udah dianggap itu 5 tahun. Satu periode, satu siklus 5 tahunan kita. Ya. Nah, jadi itu. Jadi Mahkamah Konstitusi ini juga tidak tahu dengan keputusan-keputusan sebelumnya menyangkut waktu. Ini ya, durasi waktu itu. Jadi ya kalau ada perpanjangan apa periode dari yang kita katakan tadi berdasarkan prosedur election, ya, dengan kepastian waktu, ya nggak mungkin ada DPRD, ya. DPRD dari 2009 sampai 2031 itu nggak ada, kosong. Ini namanya bukan kevakuman kekuasaan. Bung Firman ya, mungkin ini namanya kevakuman kedaulatan rakyat. Nah ini terminologi baru. Kan gitu, bukan kevakuman kekuasaan, tapi kevakuman kedaulatan rakyat. Lebih berbahaya lagi kan? Artinya rakyat dinihilkan. Profesor Hotman yang rakyat, kita yang rakyat ini mengalami penihilan. Itu kan, itu kepastian kalau keputusan MK ini dijalankan. Diadopsi menjadi undang-undang. Ya. Jadi ya, ini hati-hatilah kita. Kita agak santai sekarang ini karena udah demokrasinya sudah agak berkembang lah. Kalau masa Orde Baru mana berani kita kayak gini. Kan gitu. Jadi ini itu yang pentingnya Elizabeth ya. Ya, Bang. Tadi catatan sama seperti catatan Prof. Hotman juga, setengah mati kita bikin tuh Panwas, bikin itu DKPP, itu supaya demokrasi atau politik yang transaksional ini perlahan-lahan. Hilang ya. Ya, saya dipanggil di sini karena ada kata pendeta, katanya menggantikan Gomar Gultom ketua umum PGI. Nah, gereja sendiri berkali-kali ketika saya di wakil ketua Panwas, ketika dari KPU, ketua di DKPP, saya sampaikan kenapa tidak bikin siasat gereja terhadap orang-orang yang melaksanakan money politics.
harus ada sikap tegas gereja ya secara imaniah. Jadi ini yang paling sebetulnya MK berpikir apakah merusak konstitusi politik transaksional ini sehingga bisa di apa ada nggak di dalam undang-undang yang membuka peluang-peluang politik transaksional? Nah, itu mungkin bagaimana kita menggugat undang-undang pemilu, bagaimana supaya ada polisi anti transaksional pemilu. Tidak hanya panas lagi. Terima kasih. Baik, Pendeta Saud Sirait untuk pandangannya. Lanjut pandangan untuk Bang Firman ini. Bagaimana proyeksi jika ke tahun 2029 tantangannya kan akan lebih besar yang kita hadapi. Tadi kalau sedikit merangkum dari abang-abang sekalian, Abang Saud Sirait dan Bang Hotman ini perlunya kesadaran lah, kesadaran dari setiap lini untuk menyikapi hal tersebut. Tapi mungkin ada pandangan lain dari Firman untuk hal tersebut. Ya, Apa saran untuk generasi muda, Bang, ini agar tidak apatis dan terjebak dalam hal tersebut? Karena kita udah bahas secara dalam kan untuk pandangan-pandangan keputusan MK ini. Apa yang iya, harus kita perjuangkan ke depannya? iya. Saran saya tidak ada ya, karena saya belum pernah ada agenda yang mutlak soal pelaksanaan putusan MK ini. Jadi kalau ditanya soal bagaimana kalau putusan MK berlangsung ya, dalam hal ini berarti akan direncanakan pemilihan umum yang terpisah ya. Itu kan, Ya, itu ini. Saya belum pada posisi berpikir itu. Ya, bisa jadi baik. malah ada sejumlah konsekuensi-konsekuensi lain yang akan muncul dan potensial muncul yang justru tidak memperkuat demokrasi, tidak memperkuat pengembangan daerah dan penguatan kapasitas kelembagaan. Selain sebetulnya merusak ini tadi menghancurkan sistem demokrasi kita yang berbasis pada kedaulatan rakyat. Kalau istilah tadi Bung Saud, ada kevakuman kedaulatan rakyat ya, bukan hanya sekedar kevakuman eh, kekuasaan. Nah, sebaiknya memang yang kita pikirkan adalah seperti yang disampaikan oleh Profesor Hotman ya, poin-poin yang berkaitan dengan penguatan sistem demokrasi kita yang berbasis pada kedaulatan rakyat dan aspiratif dan partisipatif itu, yaitu memang reformasi sistem kepartaian, kemudian juga reformasi sistem kelembagaan politik. Kemudian ketiga, reformasi sistem pemilihan umum ya, di Ya, mana ekosistem pemilihan umum itu, apakah pilkada, pilek atau pilpres, sejauh mungkin, sepanjang mungkin harus membuka ruang bagi kedaulatan rakyat itu hadir dan muncul. Jadi tidak sekedar hanya ini seremoni dan formalitas ya. Nah, itu yang harus dipersiapkan menurut saya dibanding dengan dipisah pemilihan umum. Jadi diasumsikan tetap pemilihan umum itu serentak. Nah, tinggal nanti selama ini yang menjadi sisi-sisi negatif yang tidak berbanding lurus dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat itu yang diperbaiki oleh DPR, Presiden, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, DKPP, media, civil society, dan seterusnya yang berkaitan dengan itu. Saya lebih pada soal itu, bukan pada isu jadi, saya masih belum ada ruang pikiran untuk mengarah ke sana. Saya lebih pada soal bagaimana yang kita persiapkan jikalau putusan MK itu tidak terlaksana dan dalam hal ini adalah pemilihan umum tetap berlangsung serentak. Malah lebih itu yang saya sampaikan bahwa harus ada reformasi signifikan ya, baik dalam soal seleksi rekrutmen, misalnya dalam soal misalnya apa, penyelenggaraan pemilu, jadi ada KPU, Bawaslu dan jajaran, DKPP, partai politik, kemudian juga NGO, LSM yang bergerak di bidang kepemiluan, kemudian media juga, dan termasuk misalnya juga organisasi intra dan terutama ekstra kampus. Kenapa saya agak lebih membedakan ekstra kampus dengan intra kampus? BEM, Dewan Mahasiswa dibanding dengan organisasi kemahasiswaan ekstra, dalam hal ini misalnya kelompok Cipayung Plus, termasuk misalnya GMKI, karena organisasi ekstra ini kan agak lebih 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 lebih
horizonnya, cakrawala, keluasan tupoksinya dibanding dengan yang internal, yang intra ya. Jadi termasuk juga misalnya sejauh mana misalnya kelompok Cipayung menata diri, memperkuat diri untuk merespons dan memfasilitasi sebuah pemilihan umum yang benar-benar demokratik, yang menggigit, mengawasi partai politik, mengawasi pengawas pemilu juga, mengawasi juga penyelenggaraan pemilu, dalam ini juga penyelenggara ya. Itu ini lama kelamaan saya memiliki keyakinan politik demokrasi kita akan menjadi substantif. Jadi ada demokrasi substansial, tidak sekedar demokrasi ritual, demokrasi formal, demokrasi seremonial, tapi demokrasi yang benar-benar memperkuat kerakyatan itu sendiri. Ada satu perspektif yang kita lupa ya kadangkala. Ini juga untuk mengingatkan sistem kepartaian kita dan sistem kelembagaan politik kita. Seakan-akan kalau pemilihan umum udah berlangsung, maka seluruh substansi kedaulatan rakyat itu selalu udah bergeser, berpindah kepada kelembagaan politik. Pada menurut saya bisa dikoreksi oleh Bung Saud, oleh Bung Batasar, dan oleh Profesor Hotman ya. Menurut saya, kedaulatan rakyat itu tetap di tangan rakyat. Gitu loh. Jadi, bukan berarti sudah berpindah keseluruhan oleh kepada kelembagaan politik. Makanya kalau misalnya kelembagaan politik tidak mewadahi, tidak mengagregasi, tidak mengakomodasi, dan itu tidak mengartikulasi apa yang menjadi aspirasi rakyat, maka itu menjadi persoalan serius. Jangan karena misalnya sudah ada pemilihan umum, maka seluruh kedaulatan rakyat selalu berpindah. Itu kesalahan besar dalam sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat tetap di rakyat itu sendiri. Nah, pemaknaannya diwujudkan, dibumikan oleh DPR, DPRD, DPD, dan juga MPR. Bahwa itu harus diwadahi, harus dilaksanakan. Itu juga soal-soal ini. Maka dengan demikian perlu penguatan dan pembaruan kepartaian, pembaruan kelembagaan politik, juga kepada calon legislatif ya, dan juga soal bagaimana juga misalnya kekuatan-kekuatan civil society itu bisa melakukan pelatihan-pelatihan di kecamatan, di desa, di bawah. Makanya kan ada misalnya kelompok Cipayung di cabang-cabang itu loh, melakukan pendampingan, pelatihan. Sehingga lama-lama demokrasi yang transaksional itu ya bisa lama-lama, walaupun tidak sekejap hilang ya, tapi lama-lama itu mengalami pengurangan-pengurangan, mengalami penghilangan-penghilangan sedemikian rupa. Saya yakin dan percaya pada tingkat tertentu nanti demokrasi yang substantif itu pasti muncul, itu hadir, itu dan nampak kok sekarang ini mulai ada kelihatan ya. Itu pandangan saya ya, Mbak Elizabeth, soal yang ditanyakan tadi. Jadi saya bukan pada posisi menanggapi soal bagaimana persiapan jikalau putusan MK terlaksana, di mana ada pemilihan umum yang terpisah. Begitu. Baik, terima kasih Bang Firman untuk jawabannya. Kita sudah mencapai di ujung pembicaraan hari ini. Pembicaraan kita yang cukup hangat dan banyak pandangan-pandangan perihal putusan MK polarisasi baru menimbang dampaknya pemisahan pemilu 2029. Nah, izin untuk memberikan closing statement untuk audiens yang akan mendengar beberapa bulan atau ke depannya atau nanti setelah launchingnya podcast ini, saya memberikan ruang untuk pemateri untuk memberikan pandangan dari hasil pembahasan hari ini. Boleh dari Bang Hotman, nanti lalu ke Bang Pendeta Saud Sirait, lalu Bang Firman, bergiliran, tepat dan waktu dipersilakan. Ya, saya kira persoalan demokrasi ini bukan sekedar persoalan negara. Ini kan persoalan yang kita hadapi, ini persoalan bagaimana sikap yang tidak demokratis muncul justru di kalangan civil society dengan segala manifestasinya. Karena itu kita membutuhkan semacam apa perjuangan untuk mencoba membangun beraliansi
dengan civil society itu untuk menolak segala bentuk upaya-upaya yang melemahkan demokrasi. Karena tanpa itu kita akan terjebak pada kekuatan-kekuatan yang anti demokrasi yang sudah banyak terjadi sekarang. Saya kira itu persoalan kita. Dan ini saya mengharapkan untuk organisasi-organisasi pemuda, baik katakanlah karena misalnya seperti GMKI, itu saya kira harus punya apa, perenungan sendiri untuk menilai dirinya sampai di mana mereka berada sekarang dan seperti apa dia mengembangkan wujud ke depan dalam masa depan demokrasi. Itu closing statement saya. Baik, selanjutnya Pendeta Saud Sirait, boleh untuk menyampaikan Ya, closing. ya saya kira negara kita ya, rakyat memang barangkali harus menempuh atau melalui suatu proses-proses yang jikjak gitu, nggak mulus ya. Ya, Jadi putusan ini yang mudah-mudahan semacam blessing in disguise. Ya kalau dalam bahasa kita trial by error, trial di ya keputusan Mahkamah Konstitusi ini sehingga eh, terjadi eh, tahun ini ya, tahun akan udah mulai pembahasan undang-undang politik, terutama pemilu di Komisi 2, proses-proses konsentrasi, sama juga seperti yang dikatakan Prof. Hotman, untuk tidak sekedar negara saja ini. Ya, juga yang dikatakan Bung Firman Daily, bagaimana sebetulnya sama juga dengan Prof. Civil society, terutama ekstra kampus itu. Game kayu lah utama, nggak usah dulu kita bicara yang lain. Dan juga ekstra ekstra gerejawi ya, Gamki, Piki itu. Jadi bagaimana semakin melakukan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, ya dikatakan tadi sampai tingkat kecamatan oleh Bung Kirman ya. Ya, kita sampai tingkat desa-desa ya melalui proses penyadaran terhadap pentingnya membangun suatu politik dan demokrasi yang substansial itu. Saya melihat sih tinggal satu lagi sebetulnya kalau putusan MK ini tidak hadir. Bagaimana politik transaksional itu semakin dieliminasi secara serius oleh seluruh spektrum masyarakat, terutama para rohaniawan, para kiai, para biksu, dan lain sebagainya. Dan juga dorongan-dorongan dari akademis kampus-kampus. Ya, ini yang paling perlu ke depan. Terima kasih. Terima kasih, terima Elizabeth. kasih untuk closing statement-nya. Selanjutnya, Bang Fir, boleh menyampaikan closing statement untuk generasi muda atau audiens yang akan mendengar. Menambah ya untuk memperkuat senior Profesor Hotman dan senior Bung Saud ya, Bapak Pendeta. Pertama memang kita harus memperkuat diri kita. Semua lembaga-lembaga keumatan, kemudian juga organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan juga kekuatan-kekuatan sosial kultural, gereja-gereja, NU dan Muhammadiyah, dan seluruh ekosistem gereja NU dan Muhammadiyah, juga civil society, NGO, kemudian juga LSM dan media terutama media sosial selain media mainstream ya memang harus memulai sekarang ini untuk menjaga demokrasi ini, mengawal demokrasi ya. Jadi dan itu bisa dilakukan. Jadi selain melakukan konsolidasi di dalam, tapi juga konsolidasi
di dalam kelembagaan ini yang akan ditransformasi untuk berperan lebih serius, lebih efektif, lebih produktif untuk nanti mengawal demokrasi kita. Sebab bagaimanapun demokrasi ini harus dijaga, dirawat sebagai bagian dari tugas tanggung jawab kita menjaga, membumikan kedaulatan rakyat. Sekarang dimulai, sebab jangan nanti pada saat misalnya tinggal beberapa waktu, maka itu baru bergerak ya. Nah, persoalannya adalah setidak-tidaknya kita dalam bentuk tadi kekuatan-kekuatan keorganisasian, kekuatan-kekuatan civil society, kekuatan-kekuatan sosial dan kultural, jangan sampai kita menjadi bagian dari masalah, bagian dari hambatan. Tidak menjadi bagian dari masalah hambatan aja sudah baik sesungguhnya, tapi semakin baik lagi berdampak serius jikalau kita bisa berperan lebih sedikit saja udah bagus ya. Apalagi, nah itu bisa ya, misalnya di kecamatan ya, terutama misalnya kawan-kawan Gamki ya, kawan-kawan termasuk media yang sedang dihadirkan dan dikembangkan oleh Bung Baltasar Tarigan dan kawan-kawan ya. Ini juga sangat edukatif ya. Itu sangat memberikan pendidikan sosial, pendidikan politik sebagai bagian dari sosialisasi ya. Ini juga sangat bagus. Sebanyak juga ini dikembangkan dan sebetulnya bisa pemuda Muhammadiyah ya. Kemudian Gerakan Pemuda Ansor, kemudian juga Gamki, GMKI, PIKI ya, PWKI, gereja-gereja baik anggota PGI maupun yang non-PGI dengan arasnya, tapi juga termasuk figur-figur seperti sekaliber senior Profesor Hotman ya, karena itu adalah figur-figur yang kredibel ya, dalam hal ini misalnya tokoh-tokoh figur-figur yang kredibel, yang profesional, akademisi, ilmuwan, cendekiawan, kemudian juga tokoh-tokoh di lintas kultural tadi, kita harus bergerak bersama. Nah, sementara partai politik kan punya pola sendiri ya, punya cara sendiri yang tentu itu lain soal lagi formatnya. Itu kira-kira pandangan kami ya sebagai closing statement ya, Mbak moderator ya, Mbak Elizabeth. Mohon izin, mohon hormat ya Profesor Hotman dan Bapak Pendeta Saud ya, Bung Baltasar dan Ibu Pas sekalian. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu abang-abang sekalian, Abang Hotman dan Pendeta Saud Sirait untuk pandangannya dan semua hal yang telah disampaikan. Semoga perjuangan-perjuangan ini tidak sampai pembicaraannya sampai saat ini aja. Semoga kita bisa menyuarakan hal-hal baik ke depannya. Dan audiens, izinkan saya menutup Elizabeth, Natalia untuk podcast kali ini. Terima kasih semua. Ya, sahabat KSMB Network, kita telah bersama-sama menyaksikan KSMB Network Podcast episode keempat dengan tema putusan MK polarisasi baru menimbang dampak pemeriksaan pemilu 2029 bersama 3 narasumber inspiratif kita di episode kali ini. Harapan kami podcast ini bisa memperlengkapi wawasan, pengetahuan, dan juga daya kritis Anda untuk terus bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan juga follow sosial media kami dan digital audio streaming platform KSMB Network. Sampai berjumpa kembali di episode KSMB Network Podcast berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.